Shalom jemaat sekalian. Ya, salam sejahtera juga saya sampaikan kepada jemaat yang mengikuti dimanapun Anda berada di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan undangan kepada kita supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Dia dan kita sambut dengan ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saling menyapa satu dengan yang lain. Kalau belum kenal silakan kenalan. Ya, kita satu umat perjanjian. Ya, yang menyapa. Luar biasa, luar biasa. Ya, mari kita menyiapkan hati kita menyambut undangan Allah Tritunggal untuk bersekutu dengan Dia. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Bapa dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan ke sana telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus yang sempurna di kayu salib bagi kita, yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita melalui karya Roh-Nya yang kudus. Turunlah atas kita sekalian rahmat berkat yang akan menyempurnakan ibadah kita hari ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun.
beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntutku kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Saudara, mari kita renungkan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada-Nya dan mengakui setiap dosa-dosa kita. Besar setiamu, besar setiamu, Dia berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan atas kami. Kami sungguh bersyukur kasih-Mu melampaui setiap pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, saat kami meragukan kesetiaan-Mu, saat kami menjalani hidup kami dengan hikmat duniawi, saat kami tidak menyandarkan hidup kami sepenuhnya dalam kebenaran-Mu, melainkan pada akal budi kami. Ampuni kami Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu itu mencelikkan kami, menyadarkan kami untuk sungguh-sungguh hidup hanya memandang kepadamu. Kiranya ibadah kami berkenan kepadamu, bukan karena kebaikan kami, namun hanya oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman Nisia Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta,
Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan jadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Dialah yang telah memilih kita sejak semula untuk mengalami dan menyaksikan karyanya. Mari kita menyatakan kuasa-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Amin. Sampai selamanya
Dia lebih mengenal kita dari apapun juga. Mari datang kepadanya, dengan diri kita dibentuk sesuai dengan kebenaran. Engkau
Sungguh Tuhan, kami rindu setia sampai akhir hidup kami. Tapi kami juga menyadari siapa kami. Kami orang yang berdosa, lemah dan terbatas dalam banyak hal. Pujian ini akan menjadi kesombongan tanpa kami menyadari bahwa kami membutuhkan kasih karunia-Mu yang terus menopang kami. Kami bisa mengikut Engkau sampai hari ini dan bahkan sampai pada akhirnya hanya karena anugerah-Mu yang menopang kami. Entah berapa kali kami jatuh, tapi kami mendapati kami tidak pernah tergeletak. Entah berapa kali kami mencoba lari dari Engkau, tapi kami mendapati Engkau terus mengejar kami dan menaklukkan kami kepada diri-Mu. Bahkan entah berapa kali kami tidak mau melanjutkan perjalanan karena begitu berat. Engkau menunggui kami dan Engkau menggendong kami. Terima kasih. Terima kasih untuk berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Ups and down, thick and thin. Kami melihat Engkau setia. Engkau menopang kami. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami sungguh berdoa kiranya Engkau mengizinkan kami mengalami perjumpaan pribadi sekali lagi dengan Engkau. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya harus minta maaf karena saya memakai masker. Beberapa hari terakhir ini saya sakit, kemarin sudah membaik tapi tadi pagi bertambah buruk, jadi meriang dan sebagainya, batuk. Ya, seperti itulah flu, dan saya tidak ingin menulari Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi maafkan saya memakai masker dan suaranya mungkin kalau sebelumnya suara saya cenderung cempreng begitu, sekarang cenderung cemprengnya ditambah ada sengau-sengaunya jegit begitu. Nah, saya minta maaf untuk itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita dari Perjanjian Lama. Nanti kita akan membaca Maleakhi 2 ayat 6 sampai 9, tapi saya ingin memulai dengan sebuah kalimat lebih dulu. Kalimatnya adalah ini: semua orang melakukan kesalahan, tetapi tidak semua kesalahan memiliki bobot yang seimbang. Yang paling parah adalah melakukan apa yang bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Sekali lagi, semua orang melakukan kesalahan, amin. Tetapi tidak semua kesalahan memiliki bobot yang seimbang. Bobotnya beda-beda. Di antara semuanya itu yang paling parah adalah melakukan apa yang bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, untuk menjelaskan ini saya akan memberikan ilustrasi. Bayangkan 3 cerita ini. Cerita pertama adalah tentang orang tua yang mengabaikan anak-anaknya, sibuk dengan urusannya sendiri. Itu cerita pertama. Pendek sekali ya ceritanya. Nah, cerita yang kedua adalah orang tua yang melakukan tindakan kriminal, penipuan, perampasan dan sebagainya untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Cerita yang kedua. Jangan tanya saya nanti ditangkap polisi atau enggak penting dalam cerita ini. Ini singkat, poinnya saya bukan itu. Orang tua yang ketiga adalah yang mengabaikan kebutuhan anak-anaknya, tapi dia mengeksploitasi dan melecehkan anak-anak itu. Dari semuanya ini saya yakin kita semua setuju, tiga-tiganya salah. Mengabaikan anak jelas salah. Melakukan kriminalitas jelas salah. Mengabaikan dan melecehkan, mengeksploitasi anak-anak jelas salah. Tapi saya juga percaya setiap kita dengan mudah menilai mana yang paling ringan dalam tanda kutip yang kita bisa maklumi dan mana yang paling parah. Dan yang paling parah adalah yang ketiga. Bukan cuma orang tua mengabaikan tugas utamanya, yaitu melindungi dan menafkahi anak-anaknya, tetapi orang tua ini justru mengeksploitasi dan melecehkan anak-anaknya. Apa yang seharusnya didapatkan anak dari orang tua yaitu perlindungan, ternyata tidak didapatkan. Yang didapatkan adalah justru pelecehan. Dan ini sangat parah sekali. Dan saya yakin saya dan saudara di dalam banyak hal, di dalam semua posisi dan jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita, entah kita sebagai guru, saya sebagai rohaniwan, Bapak Ibu sebagai orang tua dan sebagainya, saya yakin kita juga melakukan kesalahan yang sama. Kita bukan cuma tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita malah melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Hari ini kita akan belajar para imam pada zaman Maleakhi melakukan kesalahan yang sama.
Bukan cuma tidak melakukan tugasnya, tapi melakukan tindakan yang bertabrakan dengan tugas utama mereka. Mari kita membaca bersama-sama Maleakhi pasal yang kedua ayat 6 sampai 9. Kita baca bergantian, saya memulai lebih dahulu. Maleakhi 2 ayat 6 sampai 9. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Amin. Amin. Kalau kita memperhatikan teks kita tadi dengan cukup teliti, maka kita akan memperhatikan ada perubahan kata ganti yang dipakai di sana. Di ayat 6 dan 7 kata gantinya adalah dia, dia. Kata ganti orang ketiga tunggal. Begitu masuk ayat 7, ayat yang ke-6 maafkan, maka berganti kata ganti orang kedua jamak. Kalian, kamu lebih tepatnya itu kalian. Karena memang Maleakhi sedang membandingkan imam pada zaman dulu yang diwakili oleh Lewi dengan imam pada zaman Maleakhi. Wah, bedanya langit dan bumi. Pada zaman dulu imam itu seperti ini tugas utamanya. Tapi ternyata pada zaman Maleakhi tugas utama itu ditabrak semuanya. Dan hal yang sama dengan prihatin saya bisa katakan tentang hamba-hamba Tuhan sekarang, saudara. Saya tidak mengeneralisasi, saya tidak oversimplifikasi bahwa semua hamba Tuhan muda sekarang tidak tahan menderita. Saya tidak berkata begitu. Tapi kalau kita mau jujur, saudara, konsep tentang hamba Tuhan dulu dengan sekarang, konsepnya berbeda luar biasa. Pada waktu saya mau jadi hamba Tuhan dulu, pertanyaan orang-orang adalah begini, kamu jadi hamba Tuhan, nanti makan apa? Karena menjadi hamba Tuhan itu identik dengan penderitaan. Dan saya masih ingat ketika saya dulu melayani Tuhan, berkorban ini itu, melayani gelandangan, saudara, keluar duit sendiri, sampai mau jajan di luar aja loh. Kita berkata, jangan deh, jangan, disimpan aja 2 kali nggak makan di luar, nanti bisa beli pensil, penghapus, buku untuk anak-anak gelandangan. Bahkan ketika tidak ada uang untuk berangkat dari Surabaya itu saya kuliah di Bromo. Saya melayani gelandangan itu di JMP, Jembatan Merah. Bahkan ketika tidak punya duit sama sekali, saya bela-belain jalan kaki loh, saudara, pergi ke sana. Dan saya ingat teman-teman saya yang lain juga berkorban begitu rupa, dan mereka tuh sukacita menceritakan itu sebagai sebuah kehormatan dari Tuhan. Tapi sekarang kalau kita mau jujur, saudara, bicara tentang hamba-hamba Tuhan, maka mereka yang bicarakan itu adalah kenyamanan hidup. Standar keberhasilan mereka, kebanggaan mereka itu adalah kemewahan, keduniawian semuanya. Jauh berbeda luar biasa. Dulu kok kalau namanya hamba Tuhan yang berkorban gak dapat apa-apa melayani Tuhan, orang berkata, wih luar biasa. Sekarang orang berkata bodoh. Bodoh. Konsep yang berbeda sekali. Zaman dulu para imam diwakili oleh Lewi seperti ini ayat 6 dan 7. Tapi para imam zaman Maleakhi ada di ayat 8, sangat bertolak belakang. Lalu di ayat 9 Tuhan menghukum para imam itu. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama apa sih tugas imam pada zaman dulu, kemudian apa sih kesalahan imam pada zaman Maleakhi, dan nanti kita akan tutup dengan apa sih hukuman Tuhan kepada para imam yang bersalah itu. Mari kita melihat ulang ayat 6 dan 7. Ini memberitahu tugas utama para imam. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saya mau memberikan pertanyaan dan saudara jawab dengan jujur ya. Jawab dengan jujur. Saudara tidak jawab pun saya sudah bisa tahu. Jadi begini pertanyaannya. Selama ini saudara berpikir tugas imam yang utama itu apa? Coba pikirkan. Selama ini yang saudara pikirkan tugas imam apa? Yang sebelah sini? Terima kasih untuk jawabannya, saya nggak bisa dengar karena nggak ada yang jawab. Kira-kira apa tugas imam?
Kalau saya tebak ya, konsentrasi semua lihat ke saya. Ya, saya akan serap energi dari saudara, saya akan lihat. Nah, saudara pasti jawab begini. Tugas utama para imam adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Benar atau betul? Banyak di antara saudara punya pikiran tugas utama imam adalah memberi persembahan korban kepada Tuhan, terutama korban bakaran untuk pengampunan dosa. Nah, kalau Bapak Ibu saudara punya konsep begitu, maka saya mau kasih tahu saudara, itu konsep yang keliru. Loh, tapi hampir semua orang punya konsep gitu, tetap keliru. Tugas utama para imam sebetulnya adalah menjadi mediator, perantara antara Allah dan manusia. Nah, di dalam konteks perantara antara Allah dan manusia ini ada dua hubungan. Hubungan bawah ke atas itu melalui korban. Manusia mempersembahkan korban kepada Allah, imam yang membawa. Itu memang benar. Jadi imam mempersembahkan korban itu sebagai bagian dari tugasnya sebagai mediator. Tapi sebagai mediator juga bukan cuma dari bawah ke atas, tapi ini yang lebih penting, yaitu dari atas ke bawah. Dengan kata lain, imam bertugas menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan kepada umat. Bahkan kalau kita jujur melihat tugas-tugas imam yang dipentingkan di dalam Alkitab ternyata bukan mempersembahkan korban, tapi menyampaikan firman Tuhan. Sebagai contoh, saya kasih satu saja. Ulangan 33 ayat 10 dikatakan demikian. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Baru sesudah itu mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Mempersembahkan korban, apalagi dalam konteks minta pengampunan, korban bakaran, korban pengampunan dosa, sebetulnya bukan tugas utama imam. Tugas utama imam itu menyampaikan firman Tuhan kepada umat. Baru kalau umat itu tidak menaati firman Tuhan, ketika umat itu berdosa, baru imam membawa korban kepada Allah. Yang terutama justru menyampaikan firman. Jangan berpikir yang paling utama itu adalah mempersembahkan korban. Walaupun korban bakaran penting, walaupun korban pengampunan dosa penting, tapi yang paling penting adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dalam kalimat saya begini, buat apa berbicara tentang pengampunan jika tidak ada kesadaran tentang betapa seriusnya sebuah kesalahan dan tidak ada kemauan untuk diubahkan. Pengampunan tanpa pertobatan merupakan kasih karunia yang murahan. Kalimat yang terakhir saya pinjam dari Dietrich Bonhoeffer, saudara. Pengampunan tanpa pertobatan adalah kasih karunia yang murahan. Ada berapa banyak di antara kita yang terlalu mudah untuk ngomong sorry, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Tapi persoalannya bukan saudara minta ampun. Persoalannya adalah saudara berubah, saudara bertobat. Tidak peduli saudara ribuan kali minta maaf kepada seseorang. Tapi kalau saudara tidak tahu akar persoalan saudara apa, dan saudara tidak mengubah diri, maka permintaan maafmu akan semakin menyakiti orang di sebelahmu. Yang paling penting itu bukan minta maaf, kita ya sudah saya ampuni. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah relasinya dipulihkan. Di dalam tugas keimaman yang paling penting sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan minta ampun atas kesalahan, yang paling penting justru mengetahui kehendak Tuhan apa. Sehingga umat Tuhan bisa menaati itu. Coba ya, saya kasih contoh aja lah, suami istri. Misalnya gini, suami kalau ngomong dengan istri ketus, dan selalu ketus. Tapi tiap kali ketus, istrinya nangis, dia bilang, sorry ya honey ya, I'm so sorry. Besok diulangi lagi enggak? Diulangi. Besok diulangi lagi enggak? Diulangi. Para suami, saya mau kasih tahu ya, kalau engkau melakukan kesalahan yang sama terus menerus, ada lebih berguna engkau cari konselor daripada minta ampun sama istrimu. Cari konselor supaya tahu akar persoalanmu apa. Cari orang lain yang bisa menolong. Karena kalau saudara melakukan kesalahan yang sama terus menerus, saudara itu perlu didiagnosis dulu. Apa yang membuat saudara melakukan kesalahan yang sama dan terus menerus sama. Sebab kalau ini nggak diselesaikan, relasi saudara juga nggak akan dipulihkan. Entah berjuta-juta kali saudara bilang maaf, nggak akan ada gunanya. Misalnya, istri terlalu sensitif. Tiap kali suaminya komentar tentang sesuatu, apalagi seorang wanita lain, padahal konteksnya itu beda. Misalnya kayak, Bu Sri Mulyani itu keren loh gitu.
Istrinya langsung sensitif. Kenapa? Bu Sri Mulyani perempuan soalnya gitu. Tapi kan nggak ada hubungannya, itu kan keren masalah ekonomi kan gitu. Nggak peduli, pokoknya saya sensitif terus gitu aja gitu kan ya. Kalau ngomong itu selalu pedas gitu loh saudara. Kalau dilihat-lihat mulutnya itu ada karetnya 2. Biasanya kalau karet 1 nggak pedas kan gitu. Kalau saudara tiap kali ngomong itu selalu pedas, saudara terlalu sensitif. Lalu setelah pasangan saudara nangis, saudara berkata, sorry ya, besok diulangi lagi. Percuma. Saya tidak mengatakan jangan diampuni, bukan. Poin saya bukan itu. Poin saya adalah yang paling penting bukan pengampunan diberikan. Yang paling penting adalah relasi dipulihkan. Dengan cara apa? Saudara cari tahu kenapa saudara melakukan itu. Dengan cara yang sama para imam tugasnya seperti itu. Dia menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada umatnya. Baru setelah umatnya gagal, imam memintakan pengampunan. Itu yang harus kita lakukan. Nah sekarang mari kita lihat mediasi Allah ke umat. Jadi dari atas ke bawah. Tugas-tugas imam apa? Dari atas ke bawah. Kita enggak bahas dari bawah ke atas memberikan korban. Kita tidak bahas. Ayatnya tidak bicara tentang itu. Mari kita lihat tugas imam sebagai mediator Allah ke manusia. Yang pertama, tugas imam adalah memberikan pengajaran yang benar atau Torat emet. Torat berasal dari kata Torah. Kata Torat ini bisa artinya aturan, hukum, instruksi, bisa artinya hukum Taurat. Kalau di dalam konteks Maleakhi 2 ini saudara, artinya adalah instruksi penerapan praktis yang bersumber dari hukum Taurat. Jadi bukan cuma hukum Tauratnya, tetapi aplikasi praktisnya. Loh kok saya tahu? Karena kalau kita baca ayat 6, pengajaran yang benar dikontraskan dengan kecurangan Allah. Bukan dikontraskan dengan kesesatan. Jadi pengajaran yang benar dikontraskannya dengan kecurangan, bukan dengan kesesatan. Berarti ajaran yang benar ini bicara tentang perilaku hidup kita sehari-hari. Salah satu contoh kecurangan adalah di ayat 9, yaitu memandang bulu orang lain. Tugas para imam bukan cuma menjelaskan hukum Taurat, tetapi menerapkan hukum Taurat dalam setiap detail kehidupan kita. Dan saya akan menerangkan mengapa tugas ini penting sekali. Hukum Taurat diberikan Tuhan melalui Musa. Dan kita bicara teksnya Maleakhi. Antara Musa dan Maleakhi itu kira-kira rentang waktunya berapa lama? Ada yang bisa bantu saya jawab? Antara hidup Musa dengan Maleakhi rentang waktunya pendek atau panjang? Kalau itu daftar absensi di kelas mungkin pendek. Karena sama-sama dimulai dengan huruf M. Tapi kalau kita lihat situasi historisnya saudara, itu beda banget jauh. Hukum Taurat diberikan kepada Musa dulu. Maleakhi ini setelah bangsa Israel dibuang ke Babel dan kembali ke tanah perjanjian. Ini awal, ini akhir. Dan pada waktu hukum Taurat diberikan kepada Musa, konteksnya padang gurun. Sekarang konteksnya berbeda. Sehingga ada beberapa perintah itu yang seharusnya kita tanyakan aplikasinya seperti apa. Saya kasih contoh misalnya ya. Hukum Taurat ada bunyinya begini. Kalau kamu memanen, ada yang jatuh, jangan kamu ambil. Biarkan itu untuk orang miskin dan orang asing. Ada tuh perintahnya kayak gitu. Sekarang saya tanya ya. Pada waktu saudara mau ngambil gajian di ATM, terus beberapa lembar jatuh. Boleh diambil nggak? Kalau kita ngambil kita ingat ayat tadi loh, rasanya nggak boleh ya. Itu untuk orang miskin dan orang asing. Ya kita ngomong pasti bukan begitu maksudnya. Contoh misalnya gini, kamu kalau punya tanah, kamu boleh pakai tanahmu 6 tahun. Setelah itu tahun ke-7 kamu biarkan tanahmu. Supaya orang-orang miskin yang memakai tanah itu. Jadi kalau saudara punya ruko, saudara sudah pakai 6 tahun, tahun ke-7 harus dikosongkan. Supaya orang miskin tinggal di situ. Nanti setelah saudara masuk penuh dengan graffiti dan semua bau aromanya yang luar biasa. Kita pasti berkata, maksudnya enggak gitu deh pasti. Nah justru itulah pentingnya para imam. Para imam itu bukan cuma mengajarkan ini yang benar, tapi mengajarkan bagaimana menerapkan ini dalam situasi khusus yang berbeda-beda tadi. Nah kita orang-orang reform saudara, saya yakin orang-orang reform itu paling kuat di dalam pengajaran saudara. Wah doktrin kita solid gitu kan ya. Penggalian Alkitabnya Ibrani Yunani, wah udah seperti bahasa Indonesia untuk kita ya kan. Tapi persoalannya gini loh,
penerapannya dalam hidup kita bagaimana? Orang reform kalau ditanya kedaulatan Tuhan itu maksudnya apa? Wah, langsung jelaskan. Kedaulatan Tuhan itu all inclusive. Pengakuan iman Westminster pasal yang ketiga mengatakan God foreordained whatsoever comes to pass. Wah, semuanya yang terjadi Tuhan sudah tetapkan. Kalau tanggal tua tetap khawatir enggak? Tetap khawatir ya. Bayangkan masa tua tetap khawatir enggak? Tetap khawatir. Tapi kalau disuruh jelaskan kedaulatan Tuhan, nomor 1 ya. Sampai kita stop, Pak, sudah cukup, Pak. Sudah waktunya 1 jam sudah lewat. Paham, tapi hidupnya enggak dipengaruhi sama doktrinnya. Apalagi misalnya nih, orang reform mana yang tidak tahu ada macam-macam sola? Pasti tahu dong. Sola fide, sola apa? Scriptura, sola apa? Gracia, sola apa? Solaria. Solus Christus, ya kan? Soli Deo Gloria, ya kan? Solaria dan sosa sola. Nah, orang reform kalau disuruh nyebutkan sola-sola itu, waduh keren. Disuruh nerangkan sola gracia, hanya kasih karunia. Nerangkannya kenceng, 30 menit aja nggak cukup. Tapi begitu melihat orang lain salah, nggak bisa mengampuni. Begitu melihat orang lain salah, langsung menghakimi. Loh, belas kasihannya mana? Katanya sola gracia. Kenapa hidup kita nggak punya grace untuk orang lain? Kita itu lemah bukan cuma what we know, tapi implikasi dari what we know itu loh saudara. Kita lemah luar biasa. Makanya kita perlu tahu tugas kita itu bukan cuma memberikan pengajaran yang benar, tetapi penerapannya juga. Gitu. Yang kedua saudara, tugas para imam selain menunjukkan, memberikan pengajaran yang benar adalah menunjukkan teladan hidup yang benar. Tadi dikatakan di ayat yang ke-6b, dia mengikuti Tuhan. Dalam bahasa Ibrani saya cek kata yang dipakai adalah halak iti, yang seharusnya diterjemahkannya berjalan bersama aku. Dan frase berjalan bersama aku di Alkitab hanya muncul 2 kali, dikenakan kepada 2 tokoh yang besar, yaitu Henok yang hidup bergaul dengan Allah dan naik ke surga tanpa mengalami kematian. Selanjutnya Nuh di Kejadian 6. Semua orang menentang Tuhan, Nuh tetap berjalan bersama Tuhan. Nah perhatikan ya, mengikuti Tuhan dengan berjalan bersama Tuhan beda enggak? Bahasa Indonesia memberi terjemahannya mengikuti Tuhan. Bahasa Ibraninya bukan mengikuti, tapi berjalan bersama. Kalau mengikuti itu berarti Tuhan di depan, kita di belakang. Ya tidak salah, ya memang kadang-kala perlu. Tuhan di depan, kita di belakang. Tapi yang ditekankan di teks ini bukan itu. Yang ditekankan itu kita berjalan bersama Tuhan gini loh saudara. Menunjukkan apa? Keintiman. Yang ditekankan di sini adalah keintiman lebih daripada ketaatan. Walaupun keintiman mencakup ketaatan, yang dipentingkan di sini adalah keintiman itu. Dan para imam berjalan bersama Tuhan di dalam shalom, damai sejahtera, dan di dalam kejujuran, misor. Apa artinya shalom? Shalom itu artinya macam-macam. Tapi kalau di dalam Alkitab, shalom dikaitkan dengan jalan, itu biasanya dikontraskan dengan kekerasan. Jadi jalan damai, jalan shalom, itu dikontraskan dengan jalan kekerasan. Kita kadang-kala mengajar orang, imam kan tugasnya mengajar nih. Tapi persoalannya, kadang-kala ketika kita mengajar orang, kita lebih suka pakai kekuatan, kekuasaan, paksaan, intimidasi, supaya orang itu nurut kepada kita. Bukan melalui keteladanan. Orang tua misalnya, pada waktu ngomongin anaknya, kamu gak boleh gini. Anaknya tanya, Pak kenapa gak boleh? Biasanya papa jawab apa ya? Saya tanya anak-anak aja ya, papa gak usah jawab. Biasanya kalau papa, pernah, ingat gak papa kita ya? Pada waktu dulu papa ngomong gini, jangan lakukan itu. Kemudian kita ngomong, kenapa Pak nggak boleh? Jawaban papa apa biasanya? Jangan banyak. Bener ya? Udah jangan banyak cincang. Lakukan aja, terus diancam-ancam lagi. Bener nggak sih? Pokoknya kalau kamu nggak nurut papa, ya udah, papa nggak akan biayai kamu kuliah. Kamu kalau nggak nurut mama, ya sudah, mama tidak akan ngurusin kamu sama sekali. Padahal sebetulnya kalau anaknya ngomong gini, ya sudah, mama gak usah ngurusin aku sama sekali. Mama hanya mesti nangis-nangis. Gak mungkin mama gak ngurusin anak. Benar gak sih? Tapi kita terbiasa memakai kekerasan untuk membuat orang lain taat. Dan bukan itu yang dimau dari para imam. Para imam itu berjalan bersama Tuhan di dalam shalom.
tidak pakai kekerasan, di dalam damai sejahtera dan juga di dalam misor. Misor ini bukan kejujuran ya. Misor ini artinya keadilan. Makanya itu dikontraskan dengan memandang bulu. Jadi bukan kejujuran tapi keadilan. Kita menganggap semua orang sama. Dan ini tidak mudah loh. Saudara jangan menghakimi para imam. Wah, para imam zaman Maleakhi itu, wah, mereka memandang bulu, mereka itu tidak punya keadilan. Tapi jujur ya orang tua di sini, dengerin saya baik-baik ya orang tua. Entah ada berapa kali anak kita memiliki gambar diri yang buruk. Hanya gara-gara orang tua seringkali membeda-bedakan. Mungkin kita berkata, saya nggak pernah kok beda-bedakan. Saya nggak pernah ngomong, Me kamu tuh kok nggak bisa kayak cecemu sih, Me cecemu lo bisa sembarangnya, kamu kok nggak bisa sih, Me. Mungkin kita nggak pernah ngomong gitu. Tapi tanpa kita sadari, anak kita itu notice. Tiap kali kita ketemu sama teman-teman, yang kita ceritakan adalah anak kita yang berhasil, anak kita yang baik. Anak kita yang lain tidak pernah kita ceritakan ke orang lain. Bahkan sadarkah kita saudara, ketika kita punya 2 anak, apalagi kalau gendernya sama, waduh ngerawatnya nggak gampang saudara. Apalagi kalau yang satu sering dipuji-puji orang, yang satu tidak dipuji, saudara bagaimana menyikapinya? Bayangkan saudara punya 2 anak perempuan nih. Terus ada orang ngomong gini, aduh Cak Ayu nih, ini ke Ayu. Saudara pernah menempatkan diri sebagai saudaranya dia yang perempuan gak sih? Kita seringkali sebagai orang tua langsung senang anaknya dipuji Ayu. Iya, ini memang Ayu, memang kayak aku ini. Berarti satunya kayak siapa? Tanpa sadar kita beda-bedakan juga loh saudara, menyakiti hati anak-anak kita. Dan para imam itu bukan cuma mengajarkan pengajaran yang benar, tetapi mereka seharusnya menunjukkan teladan hidup yang benar. Itu seharusnya yang dilakukan para imam. Tapi sekarang kita akan lihat ya, apakah tugas utama tadi dikerjakan oleh para imam pada zaman Maleakhi? Jawabannya jelas tidak. Saya bacakan ayat ke-8. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Apa yang seharusnya dilakukan dijelaskan di ayat 6 dan 7. Tapi ternyata apa yang seharusnya dilakukan, yang sudah dilakukan oleh Lewi zaman dulu, ternyata bukan cuma tidak dilakukan oleh imam-imam pada zaman Maleakhi, bukan cuma tidak dilakukan, tapi para imam pada zaman Maleakhi melakukan hal-hal yang bertabrakan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Dan dengan cepat saya akan tunjukkan kepada kita. Apa ya kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh para imam pada zaman Maleakhi? Mereka menyimpang dari jalan. Tadi dikatakan, tetapi kamu ini, kalian ini menyimpang dari jalan. Perhatikan baik-baik ya ironinya di sini. Ini ironis banget. Alih-alih berjalan bersama Tuhan di ayat 7, para imam justru menyimpang dari jalan. Seharusnya para imam itu berjalan bersama Tuhan, benar gak? Ternyata para imam menyimpang dari jalan itu. Bukan cuma jalan, tapi dalam bahasa Ibrani ada artikelnya. Jalan itu. Seharusnya para imam sekali lagi berjalan bersama Tuhan. Tapi ternyata menyimpang dari jalan itu. Yang kedua saudara, kesalahannya imam apa? Kesalahan imam adalah membuat orang lain tergelincir. Atau dalam bahasa Ibrani membuat orang lain jatuh. Dan ini sekali lagi ironis banget saudara, ironis. Alih-alih membuat orang lain berbalik dari kejahatan, di ayat 6 kan gitu. Imam itu membawa banyak orang berbalik dari kejahatan. Alih-alih melakukan itu, para imam justru membuat orang lain terjatuh. Dan yang paling ironis, mereka terjatuh itu dengan pengajaran. Bahasa Ibraninya batora. Mereka ini terjatuh karena pengajaran. Jadi saya mau terangkan supaya kita lebih paham ya. Tugas utama imam apa tadi? Menyampaikan pengajaran yang benar. Kedua apa? Menunjukkan keteladanan hidup. Kesalahan imam yang pertama apa tadi? Menyimpang dari jalan. Yang kedua apa? Mereka membuat orang lain terjatuh dengan pengajaran. Nah, kesalahan yang pertama itu berkaitan dengan kehidupan. Para imam gagal jadi teladan. Mereka bukan berjalan bersama Tuhan, tapi menyimpang dari jalan. Yang kedua, ini bukan tentang keteladanan hidup, bukan tentang kesalehan. Yang kedua ini memang tentang
materi pengajarannya. Jadi mereka membuat pengajaran yang keliru sehingga membuat orang lain terjatuh. Padahal imam harusnya membuat orang-orang lain yang salah itu kembali karena pengajaran yang benar. Tapi ini tidak, justru membuat orang lain hidup di dalam kesalahan. Saya ngambil satu contoh ya supaya kelihatan ini real gitu. Teologi kemakmuran, tahu ya teologi kemakmuran. Yaitu yang khotbah-khotbahnya kurang lebih begini. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara pasti kaya raya. Kalau saudara memberkati, maka saudara akan diberkati. Kalau saudara memberi lebih, maka Tuhan akan membalas saudara lebih luar biasa. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, saudara harus melayani Tuhan. Karena apa? Karena kalau saudara melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau akan terus naik dan engkau akan lupa turun. Kurang lebih gitulah khotbah-khotbahnya. Teologi kemakmuran, ya kan? Yang ditawarkan apa? Kekayaan, kemewahan. Padahal kita tahu ketamakan itu penyembahan berhala. Padahal kita tahu semua yang diajarkan itu keduniawian. Alkitab tidak pernah menentang kekayaan, tetapi Alkitab selalu menentang kemewahan. Alkitab tidak melarang kita merasakan kenikmatan, tetapi Alkitab selalu menentang hedonisme. Tapi justru hedonisme, keserakahan, kemewahan itu yang diberitakan di gereja-gereja, saudara. Sehingga ada begitu banyak orang Kristen terjatuh gara-gara begitu. Hidupnya susah sedikit, tidak mau mengikut Tuhan. Hamba-hamba Tuhan pun juga begitu, saudara. Ada social pressure di antara hamba-hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya punya banyak teman. Saya merasakan teman-teman saya itu punya social pressure yang luar biasa. Sejak dulu, saudara, pada waktu keluar handphone pertama, saya masih ingat pada waktu keluar handphone pertama. Saya ini kan pergi ke toko tanyanya gini, handphone yang paling murah mana ya? Merek apa? Enggak peduli mereknya. Mau Pepsodent, mau Baygon, pokoknya bisa dipakai handphone yang paling murah. Tapi saya masih ingat ya, pertama kali saya berjumpa dengan teman-teman saya. Saya tuh telepon. Terus teman saya ngomong gini, kamu tahu nggak handphonemu itu? Itu kakeknya handphoneku ini. Saya masih ingat pada waktu saya mengajar S2 di satu STT. Saya taruh handphone saya di meja. Saya tuh lihat ya, handphone murid-murid saya. Itu jauh lebih bagus daripada handphone saya. Terus pada waktu saya mengajar saya kasih tahu, saudara perlu beli buku ini ya. Buku ini penting sekali. Lalu setelah kelas saya didatangi sebagian dan ngomong gini, Pak, nggak bisa dapat gratis ya Pak ya? Soalnya harganya kok mahal ya bukunya. Saya bilang, mahal, berapa ya tadi saya ngomong? Lu mahal loh Pak, 200.000 mahal. Terus saya bilang, handphonemu lebih bagus dari handphone saya. Kamu bisa beli handphone, kenapa nggak bisa beli buku? Bagi hamba Tuhan nggak punya handphone nggak apa-apa. Tapi kalau hamba Tuhan nggak punya buku, kamu nggak bisa bagi pengetahuan apa-apa. Tapi banyak orang, saudara, menempatkan identitasnya pada hal-hal yang duniawi. Dan saya tidak bisa nyalakan sepenuhnya, kenapa? Karena yang diomongkan memang begitu. Saya dulu pernah sharing kan, saya dulu respect ada satu hamba Tuhan, saudara, sangat senior, saya respect kepada dia. Tapi respect saya langsung hilang, begitu saya ketemu dia in person. Dan dia ngomong gini, Yakob, Om kasih tahu kamu ya, kamu kalau melayani Tuhan harus sungguh-sungguh, harus mau berkorban untuk Tuhan. Wah, saya senang. Ya Om, nanti saya perhatikan. Yakub, lihat Om, dulu Om itu melayani Tuhan mati-matian. Sekarang lihat, Om sudah punya berapa mobil mewah tuh. Om punya sekian banyak rumah. Begitu dia ngomong gitu, langsung dalam hati saya berkata, panggilanku tidak serendah itu. Saya menjadi hamba Tuhan bukan untuk menjadi kaya. Tapi saya paham, pressure di kalangan hamba-hamba Tuhan seperti itu, saudara. Jadi hamba-hamba Tuhan seringkali bukan cuma gagal memberikan teladan hidup, tetapi juga gagal memberikan pengajaran yang benar. Dan klimaksnya adalah mereka merusak perjanjian dengan Lewi. Dan ini saya katakan klimaks karena ada 3 kesalahan. Hanya kesalahan terakhir ini yang diberi tambahan firman Tuhan semesta alam. Jadi ini klimaks yang menjadi konklusi dari 2 hal tadi. Mereka telah merusak perjanjian dengan Lewi. Dan kata merusak di sini bahasa Ibraninya adalah shihat. Merusak di sini tuh akibatnya fatal banget sih. Misalnya ya, kata shihat itu dipakai untuk musuh yang menerobos tembok kota. Kalau tembok kota sudah diterobos oleh musuh, gunanya apa tembok kota?
nggak ada gunanya. Tembok kota itu untuk melindungi. Kalau sudah diterobos musuh, nggak ada gunanya. Lalu kata syihad juga dipakai untuk tanah yang diserang oleh serangga sehingga nggak bisa ditanami apa-apa. Sekarang pertanyaan saya, kalau tanah nggak bisa ditanamin, gunanya buat apa? Kerusakannya fatal ini saudara. Dan ini adalah klimaks mereka melanggar perjanjian Lewi. Kenapa? Tugas utama imam itu kan dua sih. Memberikan pengajaran yang benar, menunjukkan keteladanan hidup. Yang dilakukan para imam pada zaman Lewi apa? Tidak punya keteladanan hidup, menyimpang dari jalan, dan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Terus pertanyaannya, buat apa jadi imam? Saya berapa kali diundang di sekolah-sekolah Kristen misalnya untuk memberikan seminar. Saya kadang-kala menyindir guru-guru ya. Kadang-kala saya ngomong gini, siapa di sini yang dalam setahun terakhir ini membaca 5 buku baru? Biasanya sangat jarang yang mengangkat tangan. Terus saya ngomong gini, menarik ya, Anda itu guru. Yang diharapkan dari guru apa? Pengetahuan, paham ya? Yang diharapkan dari guru itu pengetahuan. Tapi kalau dalam setahun gak pernah membaca buku baru sama sekali yang menambah pengetahuan kita, pertanyaannya adalah, terus gunanya apa jadi guru sih? Bisa bayangkan kalau misalnya saudara ketemu dengan orang kenalan dan orangnya ngomong, wah pekerjaannya apa? Wah saya pelatih bela diri. Gitu. Tapi saudara lihat badannya semuanya gak cocok. Terus ditanya, kapan terakhir kali bela diri? 15 tahun yang lalu. Terus buat apa? Dan itulah kita sebetulnya. Saya sering menantang hamba-hamba Tuhan lain juga saudara. Dimanapun saya diundang memberikan seminar training. Saya tanya kepada mereka begini, apakah kamu tiap hari membaca Alkitab? Siapa di sini tiap hari baca Alkitab? Siapa di sini yang masih tiap bulan membaca buku baru? Biasanya alasannya apa? Waduh, sibuk Pak baca buku baru. Saya ngomong, kamu mau tahu jadwal saya? Saya yakin saya jauh lebih sibuk daripada kamu. Tapi tetap saya punya waktu untuk baca buku. Kenapa? Karena esensi jadi hamba Tuhan adalah memberikan pengajaran. Jadi kita bertanya pada diri kita sendiri, kita sebagai orang tua, tugas utamamu apa? Merawat anak, membimbing anak pada kebenaran. Berarti engkau harus meluangkan waktu untuk anak-anak. Kalau sebagai orang tua engkau gak pernah punya waktu untuk anak-anak, gak pernah bicara deep talk dengan anak, tidak pernah memberikan nasihat-nasihat Injil kepada anak-anak, pertanyaannya, terus untuk apa jadi orang tua? Kalau saudara cuma membiayai sekolah anak, itu sebetulnya bukan tugas orang tua, itu tugasnya Menteri Pendidikan. Memberikan sekolah gratis, benar atau betul sih? Kelihatannya wajahnya kok berubah semua ya. Saya ganti topik aja tentang berkat Tuhan ya. Ini dia kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para imam. Dan sekarang kita akan lihat hukuman Tuhan untuk para imam apa. Mari kita lihat ya, hukuman Tuhan di ayat yang ke-9. Perendahan secara publik. Ayat 9 saya bacakan. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Tuhan akan merendahkan mereka bagi seluruh umat ini. Atau lebih tepatnya di hadapan semua umat ini. Semua versi Inggris menerjemahkannya tepat. Di hadapan seluruh umat ini. Jadi mari kita ingat ya, para imam ini punya tugas utama 2. Tapi yang mereka lakukan melanggar dua-duanya. Ini kesalahannya fatal sih. Harus dihukum memang. Saya masih ingat ya, pelanggaran yang semacam ini itu kalau saya kasih ilustrasi itu papa saya dulu. Almarhum papa saya bicara kepada almarhum koko saya. Mereka waktu itu sama-sama belum kenal Tuhan. Saya masih ingat, koko saya masih SMA, saya juga SMA. Koko saya ketahuan merokok. Lalu papa marah, papa suruh koko saya, duduk papa mau ngomong, gitu kan. Papa saya itu nggak pernah pakai kaos kalau di rumah, cuma pakai celana kolor gitu kan ya. Terus dia ngerokok gini, silangkan kakinya dan dia ngomong gini, kamu sudah cari duit, bisa cari duit? Koko saya bilang, nggak bisa Pak. Kamu belum bisa cari duit, terus mau rokok? Papa saya marah bisa. Papa saya ngomong, kamu selama belum bisa cari duit sendiri, jangan merokok. Saya lihat papa saya ngerokok tuh. Dan papa saya pengangguran. Ngerti gak sih maksudnya?
Papa saya itu pengangguran, merokok sejak kelas 2 SD. Pada waktu marahin koko saya, papa saya juga pengangguran gitu loh saudara. Kamu kalau belum bisa cari duit sendiri jangan ngerokok, tapi dia ngerokok. Ya kurang lebih begitulah. Para imam harusnya punya 2 tugas yang mereka lakukan, menabrak dua-duanya. Makanya Tuhan memberikan hukuman, akan direndahkan di depan publik. Dan kita bertanya, apakah ini hukuman yang setimpal? Sangat setimpal. Mengapa sangat setimpal? Mari kita lihat dengan cepat ya. Mereka akan dihinakan oleh Tuhan, itu kata kerjanya basah. Dan ternyata kata basah itu sudah pernah muncul di pasal 1 ayat 6, ayat 7 dan ayat 12. Para imam itu menghina mezbah Tuhan. Para imam itu memandang rendah korban bakaran. Karena para imam menghina Tuhan, maka Tuhan meletakkan para imam di dalam kehinaan. Setimpal enggak? Jadi mereka merasa tidak perlu untuk menghormati Tuhan. Para imam itu melakukan basah terhadap Tuhan, menghina Tuhan, merendahkan Tuhan. Lalu hukuman Tuhan kepada para imam adalah Tuhan basah kepada mereka. Tuhan menghinakan mereka. Setimpal banget. Berikutnya, mengapa ini setimpal? Hukuman yang dilakukan ini di depan publik. Kalau bahasa Indonesia, bagi seluruh umat itu salah. Kata Ibraninya di hadapan seluruh umat. Dan ini layak untuk dilakukan Tuhan. Kenapa? Karena kesalahan yang dilakukan para imam berdampak publik. Makanya harus diganjar secara publik. Mengapa saya katakan para imam dampaknya publik? Ya karena melalui apa yang dilakukan para imam ini, banyak orang akhirnya jatuh. Jadi bukan cuma salahnya dilakukan para imam, tapi kesalahan para imam membuat banyak orang jatuh. Makanya hukumannya juga publik. Tapi kalau kesalahannya itu tidak membawa dampak publik, ya sudah, tidak usah dia tangani secara publik. Saya kasih contoh ya, misalnya begini. Dalam gereja reform itu sangat jarang saudara melihat orang khotbah terus ada jemaat yang ke kamar mandi. Benar ya? Itu dosanya setara dengan menghujat Roh Kudus. Di beberapa gereja reform ya. Tapi saya belajar sesuatu. Saya dulu pernah pada waktu saya khotbah, ada jemaat itu beberapa kali ke kamar mandi. Wah, jiwa reform saya itu menggelora. Saya tuh rasanya kepengen marahin orang itu gitu kan ya, supaya kelihatan lebih reform gitu. Saya tahan diri karena saya berpikir gini, orang itu biasanya tidak ke kamar mandi kok. Tapi kali ini ke kamar mandi terus. Ya saya menahan diri. Setelah selesai ibadah orangnya cerita, Pak maafkan ya Pak ya tadi saya ke kamar mandi. Saya belum tegur loh ya. Orangnya datang, Pak maafkan saya tadi berkali-kali ke kamar mandi. 3 hari itu Pak, wah saya sakit mencret terus Pak. Ke kamar mandi terus. Tapi maksud saya enggak ibadah Pak. Ya saya tetap ibadah Pak. Saya tetap pentingkan ibadah. Oh ya Pak, enggak apa-apa. Saya bayangkan ya. Seandainya dia mau ke kamar mandi saya bilang, hei mau kemana? Kamar mandi, duduk. Terus yang bersihkan kursinya siapa coba? Terus nanti kalau ada bau-bauan yang kita tidak inginkan, itu kesalahannya siapa coba gitu kan? Ada lagi tuh, pernah tuh jemaat gitu. Dia duduknya itu di belakang, dekat kamar mandi. Padahal dia biasanya duduk depan. Dia duduk di belakang. Lalu pada waktu saya khotbah, dia itu berapa kali ke kamar mandi sambil bawa handphone gitu loh. Wah, jiwa reform saya juga nggak bisa terima kan. Wah ini harus ditegur nih. Tapi saya selalu ingat gini, orangnya loh tidak biasa ke kamar mandi, apalagi membawa handphone. Setelah ibadah dia datang minta maaf dan dia bilang begini, Pak minta maaf ya Pak ya. Saya tadi itu sebelum ke gereja, saya itu ngedrop orang tua saya ke rumah sakit kondisinya kritis. Tapi saya tetap perlu ibadah. Dan saya sudah pesan sama dokternya, apapun yang terjadi nanti kabarin saya. Saya setiap setengah jam akan telepon rumah sakit gitu. Oh ya nggak apa-apa, saya bisa paham. Toh kan nggak semua orang ngikut sih. Kecuali kalau orangnya ke kamar mandi, terus semua orang ngikut gitu. Terus kamar mandi ngetek temannya, yuk main PUBG yuk. Semuanya langsung keluar main PUBG semua gitu kan di kamar mandi. Lah itu kalau itu pasti saya ikut main. Supaya menunjukkan permainan mereka nggak seberapa. Nah kalau berdampaknya publik ya kita tangani secara publik. Tapi kalau berdampaknya tidak publik ya udah dipanggil 4 mata, diomongin pelan sudah bisa. Tapi apa yang dilakukan para imam ini publik loh. Dampaknya publik, maka dihukum secara publik. Nah berikutnya, hukuman ini juga setimpal kenapa? Karena
Para imam ini memandang muka. Dalam bahasa Ibrani, memandang muka itu artinya mengangkat wajah seseorang. Atau bahasa Indonesia memandang bulu, ya, memandang muka atau memandang bulu. Saya tidak tahu yang benar itu memandang bulu atau memandang muka. Saya lebih suka memandang muka ya. Sebab kalau orang memandang bulu, saya pasti tidak dipandang. Karena nggak ada bulunya ya, kumis yang nggak punya, semua nggak punya gitu kan. Nah, entah memandang muka, entah memandang bulu, dalam bahasa Ibrani artinya adalah mengangkat wajah seseorang. Makanya di dalam Young Literal Translation diterjemahkannya accepting persons, menerima orang. Dan biasanya yang dipandang bulu siapa? Yang kaya-kaya, yang punya pengaruh, yang jabatannya tinggi, itu yang dipandang bulu. Nah, karena para imam memandang bulu orang-orang yang terhormat, maka hukuman untuk para imam apa? Direndahkan, bukan cuma di depan orang-orang yang terhormat, tapi direndahkan di depan semua umat. Setimpal banget. Dan memandang bulu ini persoalan kita semua. Orang tua pada waktu merawat anak, mendidik anak, kita juga seringkali begitu kan saudara. Ada anak yang so sweet gitu, ada anak yang cuek dengan orang tua. Kita cenderung lebih dekat dengan anak yang so sweet. Benar atau betul? Yang tiap kali meluk terus nanyain kabar gitu kan. Bukan kayak anak satunya misalnya gitu, yang gerak kemana-mana, main kemana-mana. Kalau butuh baru ke mamahnya, biasanya minta duit, minta ini itu gitu. Kita terbiasa ya dekat dengan anak yang menyenangkan. Bahkan sebagai rohaniwan pun tantangannya juga sama. Kita semua ini manusia lebih suka bicara dengan orang yang menyenangkan daripada dengan orang yang menyulitkan kita. Benar atau betul sih? Kita cenderung cari pembicaraan yang menyenangkan kita, tapi kita tidak boleh memandang muka. Saya berapa kali diundang di pelayanan ya, tempatnya orang kaya, pengusaha nasional gitu. Wah, saya kurang suka dengan perlakuan hamba-hamba Tuhan terhadap orang kaya. Saya pernah khotbah, diundang khotbah, acara khusus pengusaha terkenal juga. Lalu hamba-hamba Tuhan lain tuh datang. Saya ngelihat cara hamba Tuhan datang dan menyapa bos ini, saudara. Saya kaget. Karena jarak berapa meter, hamba Tuhan itu sudah bungkuk gini semua loh saudara. Sudah bungkuk gini, Pak gitu. Saya sampai, ngapain ya dia begitu? Sama orang lain enggak loh kamu. Kenapa sama orang kaya ini kamu gitu? Jadi akhirnya saya datang, saya cuma gini, selamat malam Pak, saya salamin. Sudah, enggak perlu bungkuk-bungkuk. Saya memang sudah enggak terlalu tinggi, ngapain bungkuk-bungkuk lagi. Puas toh, puas. Ngapain saya harus mukul-mukul lagi gitu loh saudara. Terus pernah saya suatu ketika pelayanan di satu perusahaan, diomongin gini, Pak nanti Pak Bos itu mesti datangnya terlambat. Jadi nanti Pak Bos datang lewat pintu sana. Jadi nanti waktu Pak Bos datang, kita semua berdiri Pak. Nanti kita menyambut dia di pintu itu, lalu kita iringi dia sampai duduk di kursinya ini. Terus saya tanya, kok sampai segitunya? Oh iya Pak, itu sudah kebiasaan kami. Oh, kebiasaan kalian ya? Iya. Oh ya sudah kalau gitu. Oh ya Pak Yakub, terima kasih. Bosnya keluar, semua ke sana. Saya tetap aja di situ. Sampai akhirnya bosnya duduk sebelah saya sapa. Kan itu kebiasaan mereka, bukan kebiasaan saya toh. Saya kan menghargai kebiasaannya mereka, ya toh. Maksud saya larang? Jangan, enggak perlu. Dan nanti dikeluarkan semua sama bosnya dari kerjaan. Maksud saya bikin perusahaan untuk mereka. Ya biarin itu kebiasaannya kalian. Tapi kalau saya suruh nyambut sampai segitunya, bukan saya sombong ya, bukan. Saya melihat sesuatu yang tidak sehat di sini. Mengapa kita harus tunduk-tunduk kepada orang kaya? Mengapa kita harus tunduk-tunduk pada orang dengan jabatan yang tinggi? Saya pernah khotbah di satu gereja. Orangnya itu terkenal, saudara. Sampai waktu saya khotbah itu diomongin, Pak kenalkan Pak dengan Pak ini. Saya langsung tahu siapa dia. Karena dia terkenal sekali di Indonesia. Gitu, duduk gitu kan ya, saya salamin, saya duduk. Dia enggak nyapa saya, enggak ngajak bicara saya. Ya saya biarin aja. Saya cuma nyapa seperlunya. Tapi setelah saya khotbah baru dia tanya macam-macam gitu. Menurut saya unfortunate sih. Mengapa baru bisa menghargai saya setelah mendengarkan khotbah saya sih? Memang kalau itu tukang sampah kamu enggak bisa menghargai. Memang kalau itu orang lain dengan jabatan yang lebih rendah dari kamu, memangnya kamu akan bersikap begitu? Tidak ramah kepada orang lain? Enggak dong. Kita harus memperlakukan semua orang sama. Jangan kita memandang muka orang lain. Kalau saudara itu suka mencari itu, maka Tuhan akan merendahkan saudara loh. Bukan cuma di depan orang-orang kaya,
tapi di depan semua orang. Nah, mungkin saudara berkata, aduh khotbahnya endingnya kok nggak enak ya gitu kan. Makanya saya ingin khotbah ini happy ending. Nah begini, ternyata di dalam kitab Maleakhi saudara, para imam salah, benar. Para imam dihukum, benar. Tapi bukan itu endingnya. Coba kita lihat ya, pasal 2 ayat 7. Kita sudah baca tadi. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah, imam itu apa? Utusan Tuhan semesta alam. Imam itu malak. Tetapi kita lihat di pasal 3 ayat 1. Tuhan memberikan janji pemulihan. Lihat aku menyuruh utusanku malak, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian, malak perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapa yang dibicarakan di sini? Yang dibicarakan di sini adalah Yesus Kristus yang nanti akan masuk ke bait Allah, menjungkir balikkan meja para penukar uang di situ sebagai simbol bahwa Yesus sedang memurnikan orang-orang Lewi. Makanya saya tertawa pada waktu hamba-hamba Tuhan reform, teman-teman saya ngomong gini, Pak Yakub ini kurang pas jadi orang reform, kurang galak katanya. Kalau ngomong itu harus lebih kencang gitu loh Pak. Harus ngomong, wih kamu masuk neraka, mau kamu sesuatu apa segala macam gitu loh Pak. Jangan cuma ditunjukkan salahnya, tapi harus ngegas gitu. Rasanya kok kurang reform katanya gitu. Terus saya ngomong enggak lah, masing-masing orang kan pendekatannya beda. Terus dia bilang, loh enggak gitu, Yesus aja menjungkir balikkan meja loh Pak. Kita ini belum sampai menjungkir balikkan meja, masih lumayan. Saya kasih tahu dia, Yesus menjungkir balikkan meja itu tindakan simbolis. Dia Mesias yang menggenapi firman Tuhan ini. Lah kalau kamu merasa dirimu Mesias palsu ya lakukan, gak apa-apa. Jungkir balikkan aja meja. Pastikan mejanya bukan dari kayu jati. Sudah berusaha terus gak bisa kan, malu kan. Banyak orang punya pikirannya gitu. Dan kita bersyukur ya, imam-imam di zaman Maleakhi gagal. Tapi Tuhan memberikan janji ada satu malak, satu utusan yang tidak merusak perjanjian. Tapi dia disebut malak perjanjian, yaitu Yesus Kristus. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Yesus datang sebagai imam besar agung yang sempurna, yang memberikan korban yang sempurna, sekaligus yang menyempurnakan umat Allah. Para imam gagal, tapi ada imam agung yang sempurna, yang memberikan korban sempurna dan yang menyempurnakan kita semua. Jadi apapun kegagalan kita, mungkin kita gagal sebagai pemimpin di rumah, gagal sebagai pemimpin di sekolah, di gereja, di pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita gagal. Kita masih punya imam besar yang akan mengampuni kita, yang akan menyempurnakan kita. Yang dia harapkan adalah saudara datang dengan penyesalan. Kalau saudara sebagai orang tua selama ini terlalu keras kepada anak, kata-kata saudara itu abusive terhadap anak-anak, saudara pulang ibadah, say sorry kepada anak-anakmu. Kalau engkau pernah mengintimidasi anak-anakmu, kalau engkau pernah memandang rendah, menganggap kamu tuh gak bisa apa-apa, kamu kalau gak ada papa kamu mau jadi apa? Kalimat-kalimat yang menyakitkan anak-anakmu, datanglah minta maaf kepada anak-anakmu. Tuhan ingin engkau berjalan di dalam damai sejahtera, bukan kekerasan. Di dalam keadilan, bukan cuma membanggakan anak-anak tertentu, tetapi mengasihi semua anak yang Tuhan percayakan kepadamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap kita datang dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Bukan cuma umat-Mu yang mendengar, tetapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Karena seringkali kami gagal menjalankan tugas kami yang terutama, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami, kepada orang-orang yang terdekat kami. Kami seringkali gagal memberitakan firman. Dan kalaupun kami memberitakan firman, kami seringkali tidak menghidupi firman itu. Kami menjadi batu sandungan untuk banyak orang. Tuhan ampuni kami. Mungkin kami sebagai orang tua, kami lupa memberikan pengajaran yang benar. Kami memandang muka kepada anak-anak kami. Kami menggunakan kekerasan, intimidasi, supaya anak-anak menaati kami. Kami tidak menjadi teladan bagi mereka. Tuhan ampunilah kami.
Kami datang kepadamu ya Yesus, Imam Agung kami. Sucikanlah kami dengan korban-Mu yang sempurna. Kami datang bersujud di depan salib-Mu. Ampuni kami dan ubahkan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Baik, Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan minggu ini adalah diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan menggunakan amplop yang telah diberikan secara tunai ataupun dengan QRIS yang ada di belakang saya ataupun di amplop yang ada di kursi Bapak Ibu Saudara. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita menyaksikan warta gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan remaja dan pemuda. Langsung hubungi kontak berikut ini. Mari bersama mendukung program orang tua asuh dan beasiswa calon guru TK SD Kristen Exodus Sorong. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk mendukung program ini, info selengkapnya silahkan menghubungi Ibu Venisa di nomor yang tertera. Kita bersyukur untuk pembangunan REK cabang Galaxy Mall yang sudah hampir selesai. Mari jemaat bersama kita mendoakan untuk yang pertama, pekerjaan masing-masing vendor supaya dapat selesai sesuai jadwal di awal Oktober. Yang kedua, project manager supaya bisa mengatur, memantau, dan mengoordinir pekerjaan semua vendor. Ketiga, kebutuhan dana baik dari donasi, pinjaman tanpa bunga maupun investasi kafe supaya semua kebutuhan bisa terpenuhi sesuai harapan. Yang keempat, para calon pelayan dan pengurus REK GM yang baru saja menyelesaikan DG Modul 1 supaya bisa menyiapkan diri dengan mekanisme dan teknikalitas penata layan ibadah. Mari bersama kita mendukung pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Pertama adalah tentang pemberkatan nikah, Othniel dan Feli. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang keberatan dengan pemberkatan nikah ini, tolong disampaikan kepada pihak gereja secara tertulis lebih baik. Kalau tidak ada keberatan terhadap pernikahan ini, maka akan segera dilangsungkan pemberkatan pernikahan, saya yang akan melayani sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua adalah program orang tua asuh untuk murid-murid di Sorong atau program beasiswa calon guru. Jadi ada dua macam ya, ada yang calon guru berarti kita turut membiayai kuliah mereka supaya mereka setelah kuliah bisa menjalankan ikatan kontrak dengan kita, melayani lebih lama, dan bisa juga memberikan orang tua asuh untuk murid-murid. Jadi membiayai kebutuhan murid-murid. Detailnya ada di atas, ini di belakang saya. Angkanya berapa tiap bulan atau berapapun yang Bapak Ibu mau berikan, silahkan. Yang berikutnya adalah pendaftaran para pelayan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kebutuhan di sini. Bapak Ibu yang sudah berjemaat di sini yang merasa ingin memberikan sesuatu, melayani Tuhan melalui keahliannya, silahkan menghubungi nomor-nomor yang ada supaya nanti bisa diaturkan bagaimana proses melayani Tuhan di sini, nanti akan dijelaskan satu persatu. Itu saja yang mau saya sampaikan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa dan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa memberikan persembahan kepadamu.
Kami sadar apa yang kami berikan adalah apa yang kami terima dari Tuhan. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, kami memberi karena kami mengucap syukur. Tuhan begitu baik kepada kami, memberikan pemberian yang terbaik, yaitu Yesus Kristus mati, menyediakan keselamatan, beranugerah bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan kami. Tolonglah para hamba Tuhan dan pengurus di Rek Nginden ini, supaya mereka bisa mengelola keuangan ini sebaik-baiknya. Beri mereka ketelitian dan kebijaksanaan, supaya tidak ada satu rupiah pun yang terbuang percuma. Sertailah mereka dalam setiap pengambilan keputusan finansial ya Tuhan, supaya cara mereka mengelola keuangan benar-benar menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga untuk kondisi internasional, untuk perang Rusia-Ukraina yang belum reda sampai sekarang, untuk krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara dan inflasi berkepanjangan di Amerika yang pasti akan berdampak besar pada ekonomi global, untuk beberapa negara yang mengalami bencana saat ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Untuk krisis energi yang ada di mana-mana, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Untuk polusi, untuk ancaman kelestarian bumi ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran setiap orang yang ada di bumi ini ya Tuhan. Biarlah mereka bertanggung jawab untuk berpartisipasi menjaganya. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami juga supaya kami bisa berkontribusi. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia supaya mereka juga bisa menyikapi akibat-akibat dari kondisi internasional ini ya Tuhan. Supaya pada waktu dampak-dampak itu sampai ke Indonesia, pemerintah bisa lebih siap menanganinya. Kami mendoakan untuk masa pancaroba, pergantian dari musim penghujan ke musim kemarau. Kami tahu ada banyak orang yang sakit, bahkan di beberapa daerah disarankan untuk memakai masker untuk semua orang karena begitu banyak orang yang terkena penyakit. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan atas kami, memberikan kekuatan fisik yang ekstra, menjaga kesehatan kami, dan tolonglah kami, beri kami hikmat supaya kami bisa istirahat dengan cukup, bisa berolahraga dengan teratur, menjaga pola makan kami, sehingga kami bukan cuma tidak sakit tapi bisa tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain. Tuhan tolonglah kami supaya kami peduli dengan semua isu-isu yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur untuk ibadah ini. Kiranya semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu yang kami lakukan tidak sempurna, tapi kami juga tahu bahwa korban Kristus yang sempurna akan menyempurnakan apa yang sudah kami berikan kepadamu. Kiranya Engkau disenangkan dan bersyukur untuk ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita, mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sekali lagi, dan kini tiba saatnya Tuhan mengutus engkau sebagai saksi-saksinya di tengah dunia, dan untuk itu engkau membutuhkan berkat-Nya. Arahkan hatimu dan terima berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, mengambil saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita.